Remaja yang secara umum juga disebut sebagai adolescents dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Latin adolescer yang memiliki arti tumbuh atau menjadi dewasa. Namun sebenarnya istilah remaja ini memiliki arti yang cukup luas yang mencakup kematangan mental, emosional, spasial, dan fisik. WHO mendefinisikan remaja yaitu adalah manusia yang berada pada tahap transisi atau perubahan antara masa anak-anak menuju masa kedewasaan. Menurut WHO, batasan usia remaja adalah dari usia 12 hingga usia 24 tahun. Adapun menurut Anna Freud, menjelaskan bahwa masa remaja merupakan masa di mana terjadinya proses perkembangan yang meliputi perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan psikoseksual. Dan juga terjadi perubahan dalam hubungan dengan orang tua dan cita-cita mereka. Yang mana dalam hal ini pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan orientasi masa depan. Nah, adapun menurut Monks, remaja adalah individu yang berusia antara 12 hingga 21 tahun yang sudah mengalami perubahan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Dengan pembagian 12-15 tahun adalah remaja awal, 15-18 tahun adalah remaja pertengahan, dan 18-21 tahun adalah masa remaja akhir. Monks mengklasifikasikan remaja menjadi 3 golongan. Pembagiannya ini didasarkan kepada tahapan atau periode berdasarkan usia dari remaja. Nah, adapun klasifikasi remaja menurut Monks diantaranya yang pertama yaitu ada remaja awal. Remaja awal merupakan individu atau remaja yang menginjak periode awal masa remajanya, yang berada pada kisaran usia 12 hingga 15 tahun. Pada tahap ini, remaja merasa heran dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya dan merasa heran dengan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan tersebut. Pada tahap ini, remaja mulai mengembangkan pemikiran baru, mulai tertarik terhadap lawan jenis, dan juga mudah terangsang secara erotis. Pada masa ini, remaja akan sulit mengerti dan dimengerti oleh orang tua karena kepekaannya yang berlebih terhadap hal yang bersifat baru baginya dan juga sulitnya pengendalian ego. Yang kedua ada remaja madya. Remaja madya merupakan remaja yang berada pada periode pertengahan, yaitu berkisar pada usia 15 hingga 18 tahun. Pada masa ini, remaja sangat membutuhkan teman-teman dan memiliki kecenderungan narsistik berlebih, yaitu rasa mencintai dirinya sendiri. Rasa mencintai diri sendiri atau narsistik ini dapat diketahui ketika remaja lebih menyukai teman-teman atau orang-orang yang mempunyai sifat yang sama dengan dirinya dan mempunyai kesamaan lainnya. Pada masa ini, remaja juga dinilai bingung dan canggung. Yang ketiga ada remaja akhir, yaitu remaja yang berada pada akhir periode atau masa remajanya yang berkisar dari usia 18 hingga 21 tahun. Pada masa ini, remaja biasanya sudah mendekati kedewasaan dengan berbagai pencapaian yang diraihnya. Contohnya yaitu 1. Memiliki minat yang mantap terhadap fungsi-fungsi intelek dan mantap untuk berorientasi kepada hal-hal yang bersifat logis. Kedua, mencari kesempatan untuk bersatu dan bekerja sama dengan orang lain dengan tujuan ingin mendapatkan pengalaman baru. Yang ketiga, mantap akan identitas seksualnya dan tidak akan merubah identitas seksualnya. Yang keempat, yaitu mulai memiliki pandangan akan pentingnya mengutamakan kepentingan bersama dan juga mampu menyeimbangkan antara kepentingan bersama dan kepentingan pribadi. Dan yang kelima, yaitu adanya atau tumbuhnya dinding pemisah antara diri sendiri dengan masyarakat umum, yang artinya remaja itu mulai mengetahui batasan-batasan dari setiap aksinya dan mengetahui batasan mana yang bersifat privasi dan hal yang bersifat publik.
Permasalahan remaja. Permasalahan remaja dapat diakibatkan oleh rasa keingintahuan yang tinggi dan rasa penasaran yang besar akan hal-hal baru. Jika berdampak negatif dapat menimbulkan masalah pada remaja. Yang selanjutnya adalah permasalahan kesehatan reproduksi pada remaja. Biasanya diakibatkan oleh rendahnya pendidikan kesehatan reproduksi, yang mana akibat kuatnya norma sosial yang menganggap bahwa seksualitas itu adalah hal yang tabu, sehingga adanya penolakan terhadap pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja. Ada masalah-masalah kesehatan reproduksi pada remaja. Yang pertama, ada kekerasan seksual yang terdiri dari pelecehan seksual, pencabulan, pemerkosaan, dan lain-lainnya. Yang kedua ada seks pranikah, di mana terjadinya pergeseran budaya, perubahan gaya hidup, dan lain-lainnya yang menjadi faktor terjadinya seks pranikah, yang mana seks pranikah ini banyak dilakukan oleh laki-laki daripada perempuan, yang didasari oleh rasa ingin tahu, penasaran, terjadi begitu saja, dan dapat dilakukan secara paksa. Yang ketiga adalah kehamilan yang tak terduga. Dari hubungan seks pranikah dapat menyebabkan kejadian kehamilan tak terduga atau kehamilan yang tak diinginkan. Yang keempat ada aborsi. Dari hubungan seks pranikah yang mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan dapat mengakibatkan remaja memutuskan untuk melakukan aborsi untuk mengakhiri kehamilannya. Nah, aborsi ini tuh dapat dilakukan dengan metode-metode yang salah, sehingga dapat membahayakan bagi kesehatan remaja, baik psikis, sosial, ekonomi maupun fisik. Yang kelima ada pernikahan dini, di mana pernikahan dini ini merupakan pernikahan yang usia di bawah reproduktif, di mana wanita kurang dari 20 tahun dan laki-laki di bawah 25 tahun. Pernikahan dini itu dapat mengakibatkan masalah, dapat berupa peningkatan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi jika terjadi kehamilan dini. Yang keenam ada PMS atau penyakit menular seksual dan HIV/AIDS. Ada perubahan budaya, pengaruh global, perkembangan zaman menyebabkan mudahnya penyebaran penyakit menular seksual dan HIV/AIDS, di mana munculnya itu karena permasalahan dari remaja seperti mereka perilaku seks bebas, penyalahgunaan narkoba, dan perilaku menyimpang lainnya yang dapat menyebabkan timbulnya gangguan kesehatan reproduksi pada remaja. Remaja dalam peningkatan kesehatan maternal perinatal. Kesehatan maternal perinatal mencakup kesehatan ibu hamil dan melahirkan serta kesehatan bayi mulai dari usia 22 minggu kehamilan sampai 1 minggu setelah kelahiran. Lalu, apa kaitannya dengan reproduksi remaja? Karena remaja sebagai kelompok subur yang masih labil dan belum dapat menjaga dirinya, rawan terhadap kejadian kehamilan tidak diinginkan atau KTD yang dapat meningkatkan kematian ibu dan anak. Berikut ini terdapat 5 upaya untuk meningkatkan kesehatan maternal perinatal serta menurunkan angka kematian ibu dan anak. Upaya pertama yang dapat dilakukan yaitu memberikan pendidikan kesehatan reproduksi remaja atau KKR. Hal ini sangat dibutuhkan karena remaja mengalami banyak perubahan dalam tubuhnya baik secara fisik, psikis, dan emosi. Ketidaktahuan remaja secara mendalam terhadap hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas membuat remaja hanya mengandalkan perasaan dan emosinya untuk mencari tahu sendiri. Melalui KKR, diharapkan remaja mendapatkan pemahaman terhadap organ seksualnya, haknya dalam kesehatan reproduksi, dan sikap yang harus dilakukan dalam masa remaja tersebut. Yang kedua, pencegahan pernikahan dini.
Pernikahan dini pada usia di bawah 20 tahun, 50% lebih beresiko menyebabkan kematian pada ibu dan anak. 3. Peningkatan pelayanan dan fasilitas kesehatan. Aborsi menjadi salah satu solusi yang remaja pilih ketika mereka mengalami KTD. Melalui kejadian aborsi yang tidak aman, banyak dampak negatif yang timbul seperti IMS, infertilitas, bahkan kematian. Maka dari itu, diperlukan adanya peningkatan terhadap pelayanan gugur kandungan maupun fasilitas kesehatan lainnya yang aman dan bersih secara merata di berbagai daerah. 4. Menggunakan alat kontrasepsi. Walaupun perilaku seks di luar nikah memang sangat tidak dianjurkan, menentang moral masyarakat, dan dilarang dalam agama di Indonesia, namun seringkali remaja baik secara sengaja maupun tidak sengaja melakukan hal ini. Penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom dapat mencegah infeksi menular seksual dan KTD pada remaja. 5. Edukasi keluarga berencana atau KB. Remaja yang menikah pada usia muda perlu tahu akan pentingnya KB untuk mencegah kehamilan antar anak. Hal ini dilakukan untuk mencegah komplikasi pada bekas luka melahirkan sebelumnya yang belum sembuh total maupun pemenuhan kebutuhan ASI pada bayi.